Selamat pagi Bu Ida. Selamat pagi Bu Siska. Bagaimana kabarnya Bu? Sudah sehat? Sudah Bu Ida, terima kasih atas doanya ini sudah bisa bergabung kembali. Oke, nah Sedang kira-kira ya, hmm? sedang sibuk nggak Bu Ida? Sedang sibuk nggak? Oh, ini kan kebetulan jadwal jam istirahat, jadi agak Hmm, senggang. Ada apa Bu Siska? oh iya. Berarti tidak mengganggu ya? Tidak, insya Allah tidak. Enggak. Oke. Gini loh Bu, saya itu mau minta waktunya sebentar. Mau curhat ceritanya. Sedang galau gitu Bu, sedang tidak baik-baik saja. Wah, ada apa Bu? Coba cerita, mungkin ada yang Hmm. bisa saya bantu. Begini loh Bu, saya itu kan punya murid di kelas 7 itu yang ABK itu loh Bu, yang berkebutuhan Hmm, khusus. Nah, mm-mm. kebetulan dia itu kan ada di kelas yang campur dengan teman-teman lainnya yang reguler, jadi satu seperti itu loh Bu. Jadi dari 24 siswa, itu ada satu siswa yang berkebutuhan khusus ini. Nah, di sini itu yang membuat saya galau itu, saya agak kesulitan memberikan dia pemahaman ketika mengerjakan atau melakukan aktivitas di saat pembelajaran seperti itu Bu Ida. Jadi kan saya Hmm, bingung Bu Ida. Anak berkebutuhan khusus ya, Bu, ya? Iya. Mhm. Kira-kira menurut pemahaman Ibu, Hmm. susahnya memberikan pemahaman itu yang seperti apa ya, Bu, ya maksudnya? Jadi gini, dia itu kan berkebutuhan khusus ya, pastinya berbeda dengan anak-anak reguler yang lainnya Bu. Nah, Hmm. ketika dia diberi aktivitas itu, dia tidak bisa mandiri Bu. Jadi dia itu harus dituntun, harus dibimbing secara mandiri pastinya. Jadi dituntun pelan-pelan, kemudian diarahkan seperti itu. Nah, otomatis kan kalau saya harus fokus ke dia, teman-teman yang lainnya kan jadinya ketinggalan Bu. Atau harus menunggu, bukan ketinggalan tapi menunggu. Nah, sementara kalau saya menyamakan dengan yang lainnya, otomatis dia yang akan ketinggalan gitu loh. Jadi tidak bisa sejajar waktunya antara 23 teman yang lainnya dengan dia yang satu orang ini. Nah, itu masalahnya. Nah, saya tuh bingung bagaimana ya cara supaya dia itu sama-sama bisa paham dengan teman yang lainnya seperti itu, Bu. Oke. Bu Siska, kalau boleh Ya. tahu, selama ini Bu Siska itu kalau memberikan aktivitas itu yang Mm-mm. seperti apa ya, Bu Siska? Coba Nah, bisa dijelaskan? contohnya seperti ini Bu, kan ini pelajaran bahasa Indonesia ya. Kebetulan kan saya ngajar bahasa Indonesia nih. Contoh ini tadi saja tadi pagi itu saya kan memberikan materi pantun Bu. Nah, materi pantun ini kan anak-anak itu harus bisa mengidentifikasi pantun berdasarkan ciri-cirinya. Selain itu, anak-anak itu juga harus bisa menemukan makna dari pantun tersebut. Nah, untuk idea itu agak susah, Bu, kalau hanya dibiarkan mengerjakan sendiri. Lah gimana nggak susah, wong dia itu memahami kalimat saja agak susah. Jadi memang harus dituntun, dijelaskan, bahkan mungkin didikte seperti itu loh Bu Ida. Itu Hmm, contohnya, kalau yang lainnya sih saya rasa mungkin tidak masalah, itu oke. masalahnya, Nah, itu contoh aktivitasnya. mm-mm. Dari semua Hmm. aktivitas yang sudah Ibu lakukan itu kira-kira hasilnya Hmm. bagaimana, Bu? Ya itu kalau teman-teman yang lainnya yang 23 anak ini saya rasa masih bisa memahami ya Bu, memahami perintah atau apa sih yang harus mereka lakukan seperti itu. Tetapi untuk yang satu anak ini memang harus membutuhkan waktu yang agak lama dan harus dituntun pelan-pelan Bu. Jadi harus ada pendamping seperti itu. Dulu memang di awal-awal tahun pembelajaran baru itu dia ada sedonya Bu, ada pendampingnya. Itu sebenarnya cukup membantu. Tetapi setelah 3 bulan awal itu, sedonya ini cuti, Bu. Jadi cuti melahirkan sehingga dia ditinggal. Nah, otomatis ini kan menjadi kendala buat saya gitu loh. Nah, untuk hasilnya sih memang ya itu tadi, kalau yang lainnya tidak masalah bisa mengikuti. Tapi yang satu ini memang gimana ya, agak susah, ya harus dituntun. Karena untuk memahami kalimat saja dia tuh agak susah, gitu Bu. Oke, oke, oke. Nah, berarti kalau dia tidak sama teman-temannya Hmm. yang lain, nah, menurut Bu Siska, apa ya yang seharusnya Ibu lakukan untuk mengejar ketertinggalan anak ini? Hmm. Apa saya seharusnya memberi tugas yang berbeda Bu ya sama dia ya Bu? Mungkin tugasnya diberi yang
menurut dia atau lebih ringan seperti itu dibandingkan teman-temannya begitu, Bu? Nah, kira-kira Bu Siska pernah nggak menerapkan cara Mhm, lain biar pembelajarannya tetap bersama, tetapi mhm. tugasnya yang berbeda seperti yang Ibu usulkan tadi? Belum sih, Bu, selama ini masih sama sih, saya menyamakan tugas dengan yang lainnya seperti itu. Nah, tapi ya itu, Bu, berarti, eee, kira-kira gimana ya, Bu? Mungkin nggak sih dia diberi tugas yang berbeda dengan temannya seperti itu? Atau mungkin Oh, diberikan tugas sesuai dengan kemampuan dia gitu loh, Bu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya, Bu Ida ya? iya, oke. Begini ya, Bu, setiap Iya, anak itu kan terlahir mhm, dengan keadaan yang berbeda-beda, dengan iya, bakat, minat, dan karakter yang pastinya berbeda, ya kan? iya. Sehingga mungkin Ibu bisa mencoba pembelajaran berdiferensiasi seperti yang Ibu katakan tadi. Oh gitu ya, Bu ya. Berarti saya harus mencoba memberikan materi dan juga tugas kepada dia yang berbeda dari teman-temannya, seperti itu ya Bu Ida ya. Jadi Nah, saya harus fokus ke ketercapaian tujuan pembelajarannya gitu ya Bu ya. Kok saya baru kepikiran nah. gitu ya. Iya, Gitu Bu. loh. Nah, heeh, seperti itu. Coba, jadi kalau menurut Ibu, Ibu sudah memutuskan untuk ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, kira-kira langkah-langkah apa aja sih yang akan Bu Siska lakukan ini ke depannya? Yang pastinya saya akan merancang pembelajaran berdiferensiasi dulu, Bu, terutama untuk si anak yang satu ini. Jadi saya mungkin akan memfokuskan ke metode pembelajaran yang membantu dia lebih mudah memahami dan mengerjakan tugasnya, sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan, seperti itu. Oke, langkah yang bagus sih, Bu, menurut saya. Mhm, Apa ada lagi, Bu, kira-kira yang mau ditanyakan seputar pembelajaran mhm. berdiferensiasi untuk anak berkebutuhan khusus ini? Saya rasa mungkin cukup ya Bu Ida ya. Jadi mungkin tadi pembelajaran berdiferensiasi tadi mungkin salah satu cara yang mungkin akan saya terapkan kepada anak ini. Jadi saya akan membuat metode pembelajaran yang pastinya berbeda dengan 23 teman yang lainnya. Ya tapi dengan konsekuensi Bu, saya harus benar-benar mencari metode yang benar-benar tepat untuk anak ini seperti itu. Oke. Baik Bu Siska, itu tadi Ibu sudah menemukan solusi untuk mengatasi anak berkebutuhan khusus di kelas Ibu, yaitu Iya, dengan iya. pembelajaran berdiferensiasi dan memberi tugas dengan bobot yang berbeda. Saya kira Iya. itu ide yang cukup bagus Bu Siska. Kira-kira ada apa yang perlu ditanyakan lagi untuk ke depannya? Sementara sih untuk pembelajaran saya mungkin itu ya Bu Ida ya. Saya sudah agak lega sih Bu Ida, sudah dapat, solusi. Jadi kenapa kemarin saya tidak berpikiran seperti itu ya. Jadi saya tuh sampai bingung mau seperti apa. Tapi kalau sudah seperti ini kan saya jadi tahu, oh iya ya ternyata memang anak-anak itu memerlukan, metode pembelajaran yang sesuai dengan minatnya masing-masing, seperti itu Bu Ida. Oke, baiklah Bu Iya, Siska. Berarti ke depannya Bu Siska akan setelah coaching ini akan mhm, berkomitmen untuk merancang iya, pembelajaran berdiferensiasi, begitu? Betul Bu iya, Siska? iya Bu Oke, Ida, betul. Iya, Bu. iya, Terima kasih ya, Bu Ida. Ternyata tadi ngobrol-ngobrol singkat kita tadi membawa hasil ya, Bu Ida. Seenggaknya saya sudah tidak galau alhamdulillah. lagi. Saya sudah, Oke, oh iya, sudah menemukan jalan. Oh ya, harus seperti ini ya, gitu. Karena iya, memang ya itu, Bu, memiliki siswa yang berkebutuhan itu memang luar biasa usahanya seperti itu. Kan sama-sama anak kita ya, jadi harus diberi iya. kebutuhan Heeh, yang sama peralatan dengan sesuai masing-masingnya. kebutuhan. Oke, Iya, betul sekali, betul. Ibu. Nggih. Iya, sama-sama, Ibu. Oke. Semoga ke depannya nanti, berjalan lancar dan bisa Iya. memenuhi kebutuhan peserta didik Ibu. Iya, terima kasih ya Bu Ida, mohon maaf mengganggu Sama-sama. waktunya. Iya. Selamat melanjutkan aktivitas lagi. Terima kasih Iya. Bu Ida, selamat Iya. pagi. Selamat pagi.
Selamat sore Bu Siska. Selamat sore Bu Ida. Ada apa Bu Ya, Ida gimana kabarnya Bu tumben? Siska? Mhm. Kabar baik Bu, sudah ini berkat doa teman-teman saya sudah kembali sembuh seperti kemarin. Kemarin sempat Alhamdulillah. demam masuk Ini Bu yang Ida. paling kenceng doa saya ini. Iya, Ya, pastinya. agar saya Terima bisa kasih Bu. curhat. Agar Iya, saya bisa betul. ketemu Bu Siska dan bisa curhat ini. Iya. Iya, Ya, gini gimana Bu Bu, Ida? saya mau sharing-sharing sedikit nih tentang Mm-mm. pembelajaran di kelas saya. Kira-kira Ibu ada waktu apa enggak Mm-mm. ini? Oh iya Bu, ya kebetulan ini kan saya sudah sehat kembali Bu Ida. Kalau mau sharing boleh Bu, kebetulan ini saya sudah free hari ini, jadi sudah tidak ada jadwal mengajar lagi. Gitu. Jadi bagaimana Bu Ida untuk rencana pertemuan kita hari ini? Kita mau membicarakan tentang apa ini? Iya, hari ini saya itu ingin sharing tentang pembelajaran di Hmm. kelas saya Bu, terutama pembelajaran literasi di kelas. Ya. Bagaimana Bu pembelajaran literasi di kelasnya Bu Ida itu? Gini ya Bu, di kelas saya itu kan ada 28 murid ya. Nah, saat pembelajaran literasi ya, nggak cuma Hmm. bahasa Indonesia ya, IPAS dan sebagainya, itu saya menemukan bahwa 40% murid saya, itu hampir Hmm. separuh ya, Iya. itu masih belum bisa Iya. memahami isi bacaan pada teks. Jadi saat Hmm. menjawab pertanyaan gitu loh Bu, kan jawabannya Iya. ada di teks ya. Iya. Sudah jelas-jelas ada di teks gitu, ada, tinggal baca loh, teksnya ada di atas soal loh. Itu tuh mereka bisa nggak tahu dan jawabannya, apalagi kalau isian, itu melencong ke sana Hmm. kemana. Padahal itu ada di teks baca. Jawabannya itu semua ada di teks. Berarti kan itu pesan yang tersurat ya, yang gampang. Apalagi yang Iya. tersirat, aduh, lebih parah lagi itu. Dan dari Oh 28 begitu. peserta itu, saya menemukan ada 2 Hmm. anak, masih ada 2 anak yang membacanya itu masih terbata-bata ternyata. Padahal ini sudah kelas Hmm. 4, kelas atas ya. Oh, Tapi masih ada 2 yang bacanya masih gitu, belum lancar. Jadi iya. sangat menghambat mereka dalam memahami isi bacaan pastinya. Gitu. Ini padahal sudah kelas 4 ya, Bu, ya? Udah kelas 4. Iya. Nah, kira-kira, usaha apa yang sudah Ibu Ida lakukan untuk mengatasi masalah tersebut, Bu? Usaha saya itu udah nggak kurang-kurang, Bu. Udah Iya. banyak. Saya itu setiap anak-anak masuk, nah saya kan Mhm. selalu mengajar untuk bacaan itu saya membaca terbimbing, Bu. Jadi saya bimbing, ya Mhm. kan, membaca bersama-sama, membaca nyaring. Jadi yang belum bisa baca itu pastinya akan terbantu dari yang sudah bisa baca, karena kita membaca bersama kan, membaca nyaring seperti Iya. itu. Nah, terus untuk kosakata yang sulit karena membaca terbimbing saya pasti menjelaskan, oh ini kosakata sulit ini artinya ini, saya jelaskan pelan-pelan. Nah, untuk minat membaca sendiri itu saya sudah mengusahakan. Di kelas saya itu sudah ada pojok baca. Nah, di mana Mhm. anak-anak bisa mengakses bacaan manapun yang mereka sukai sehingga bisa meningkatkan minat baca mereka. Nah, tapi ya itu anak yang 40% itu lebih suka lari-lari, bardelian, gocekan. Memang walaupun sudah disediain fasilitas berbagai macam, tapi minat bacanya juga kurang. Kalau minat bacanya Mmm. kurang, mereka isi bacaannya juga pasti nggak ngeh lah, wong dia baca aja nggak mau, apalagi memahami isi bacaan gitu. Iya. Nah, berarti banyak ya, Bu, usahanya sebenarnya ya, Bu, ya? Udah Nah, banyak. lalu, kalau boleh tahu Bu Ida, dari usaha yang sudah dilakukan Bu Ida tadi itu hasilnya seperti apa, Bu? Atau bagaimana, Bu? Iya, hasilnya masih ya itu tadi sangat miris ya, 40% anak belum bisa menangkap isi bacaan. Pusing, Bu. Mmm. Saya sama itu anak hampir separuh loh. Masa Mhm. bacaan jawabannya ada di bacaan aja nggak tahu. Oh gitu ya. Nah, kalau boleh tahu lagi Bu, dari skala 1 sampai 10, kira-kira tadi, pencapaian Bu Ida akan tujuan ada di posisi berapa, Bu?
Ya, Dari skala kira-kira 1 baru sampai 6 Bu, 10. baru 6. Baru 6? Belum Mmm. maksimal, iya baru Nah 6. iya. Iya, padahal sudah ada Mhm. ini ya, maksudnya sudah ada usaha. Nah, Iya, menurut Bu udah Ida effort-nya sudah. iya, nah ya itu. Nah, menurut Bu Ida sendiri mungkin ada nggak solusi lain Bu yang dapat dilakukan agar bisa menambah peluang Bu Ida untuk meningkatkan posisi yang 6 tersebut loh? Mungkin bisa ditingkatkan ke 8 atau 9 seperti itu. Kira-kira solusi lainnya apa Bu? Apa ya Bu ya, saya tuh kadang juga pusing tapi, saya mau mencoba strategi ini coba, storytelling. Apa tuh? Nah jadi, Mmm, dari mungkin saya akan mengecek 40% anak itu ya, dari yang tadi membaca terbimbing, membaca nyaring, saya mungkin akan menunjuk mereka untuk maju menceritakan kembali isi bacaan yang sudah kita baca bersama tadi, biar lebih paham gitu loh Bu, biar saya sambil ngetek juga, "Aslinya begini, kamu tuh paham nggak sih?" Gitu, "Yang belum paham yang mana?" Gitu. ya, oke. Storytelling ya Bu ya, strategi storytelling. Bagus Bu, itu Iya. menurut saya, ide yang sangat bagus. Cuma bagaimana Bu cara atau strategi untuk melakukannya, menerapkan storytelling kepada 40% anak itu tadi Bu? Ya, saya kira mungkin saat awal pembelajaran gitu ya, saat, Mhm. masuk ke literasi, saya setelah mengajak anak membaca bersama, membaca nyaring bersama dan membaca terbimbing, saya akan Mhm. meminta salah satu dari 40% anak itu nanti bergiliran mungkin Bu, jadi secara terprogram Mmm, gitu. Jadi nggak semuanya karena mungkin waktunya tidak cukup ya Bu kalau dalam satu pelajaran ini 40% anak suruh storytelling semua. Mungkin bergiliran hari ini anak ini menceritakan tadi isi bacaannya tentang apa sambil saya koreksi kelemahannya di mana. Jadi bisa saya kuatkan mhm, di bagian-bagian yang lemah gitu. ya. Kira-kira jangka waktu yang dibutuhkan Bu Ida untuk kegiatan storytelling ini berapa lama ya Bu? Kira-kira saya merencanakan mungkin untuk setiap pertemuan, saya akan meluangkan Mhm. 10 menit, Bu. Mungkin dalam setiap pertemuannya ada 10 menit sesi untuk storytelling, untuk menguatkan pemahaman si anak ini juga, dan untuk mengecek keterpahaman mereka akan materi yang sudah saya berikan, seperti itu. Mhm. Nah, berarti, kira-kira apa komitmen Bu Ida untuk rencana tersebut Bu? Dari sharing-sharing ini tadi saya tergugah untuk membuat komitmen untuk membuat jadwal ini, Bu. Jadi jadwal Iya, khusus heeh, nih agar anak yang masih iya, lemah literasinya tadi, dapat mengungkapkan, mhm, dapat menceritakan kembali atau storytelling dari bacaan yang sudah mereka baca, sudah kita bahas bersama. Nah, ini juga untuk banyak ya manfaatnya bisa melatih percaya diri mereka juga, karena mungkin mereka kurang percaya diri untuk, menjawab atau mengemukakan pendapat mereka, itu Bu. iya. Iya, jadi Bu Ida sebenarnya sudah menemukan solusi ya Bu untuk permasalahan yang Bu Ida hadapi kali ini ya? Iya bener sekali nih Bu, wah saya jadi lega ini udah dapat inspirasi Iya, nih ya Bu ya, setelah ketemu sama Bu iya, Siska langsung gitu kan, langsung ada langsung keluar ya Bu ya? inspirasi-inspirasi Iya, langsung celing gitu ya. Jadi lega iya, ini Bu Siska. iya. Alhamdulillah nanti Iya Bu Ida. saya akan berkomitmen untuk, melaksanakan hasil dari coaching kita hari ini. Terima kasih banyak loh Siska Siap, atas iya. waktunya, wah Iya, keren banget. sama-sama Bu Ida. Iya, nanti saya tunggu Iya, hasilnya ya Bu Ida. Iya, selamat sore siap. Bu Ida. Nanti saya sharing-sharing Iya, lagi hasil dari coaching hari ini. iya, siap. Ya, untuk refleksi hari ini, saya sebagai coach akan merefleksikan diri tentang coaching yang sudah kami lakukan ya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Selama percakapan ini kita sudah bisa berkomunikasi aktif dengan baik ya Bu ya.
sudah bisa membuka, menggali masalah yang dialami oleh Koci, ya. Saya sudah berusaha untuk menggalinya dan saya berusaha untuk selalu antusias terhadap masalah yang dihadapi oleh Koci saya. Saya mencoba mendengarkan dengan seksama, berusaha bersikap netral tanpa menjudge dari sisi saya, dan saya mencoba untuk mengarahkan si Koci ini untuk bisa menemukan solusi terhadap masalah beliau gitu. Apa yang masih perlu diperbaiki dan perlu ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki mungkin cara saya mengarahkan si Koci untuk bisa memunculkan ide atau memunculkan solusi atas masalahnya sendiri, karena tidak semua Koci itu memiliki solusi atas masalahnya. Kalau kita tidak pintar-pintar memancing dan mengarahkan, nanti malah tidak akan ada jalan keluarnya seperti itu. Yang saya lakukan agar tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching sebelumnya, saya mencoba menetralkan diri saya, mencoba untuk tidak memihak siapapun, tidak menjudge, sikap terbuka, open minded, dan mau menerima segala unek-unek, segala cerita dari si Koci seperti itu. Dan saat melakukan coaching saya berusaha untuk antusias dan ingin tahu, sangat ingin tahu sebenarnya masalah apa sih yang dihadapi si Koci ini. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan yang akan mungkin dalam proses presence ya, kehadiran lebih fokus lagi, kan kadang kita cerita panjang gitu, kadang kita sampai mana tadi saya nggak ngeh. Nah, jadi lebih untuk fokus lagi, ini tadi cerita apa sih, masalahnya apa gitu, kadang seperti itu. Jadi mungkin saya masih Bu, dan mungkin ya tadi saya akan lebih fokus mendengarkan dengan seksama dan mengambil poin-poin inti masalahnya. Terus umpan balik sebagai Koci. Tadi saya sebagai Koci sangat senang sekali karena Bu Siska itu sangat perhatian sekali dengan saya dan mau mendengarkan segala keluh kesah saya, dan beliau sangat open minded ya. Jadi ketika saya cerita, beliau tuh nggak ngejudge, kamu gini-gini, enggak. Jadi beliau itu sangat netral, dan saya terbantu sekali oleh arahan beliau, sehingga saya bisa menemukan solusi yang cocok untuk masalah saya. Karena sebenarnya yang tahu masalah saya itu sebenarnya diri saya sendiri. Nah, di sini Bu Siska berusaha untuk membantu saya mengarahkan ke jalan solusinya. Seperti itu dari review saya. Bentar. Oke, silakan Bu Siska. Ya. Baik, saya akan mencoba merefleksikan diri saya sebagai coach tadi setelah saya melakukan coaching bersama Bu Ida. Yang pertama, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan? Menurut saya selama percakapan yang berapa menit tadi bersama Bu Ida, semuanya sudah berjalan baik. Karena kebetulan Bu Ida juga bisa berkomunikasi dengan baik, sehingga kami juga bisa saling melengkapi seperti itu. Apa yang saya butuhkan atau yang Bu Ida butuhkan, saya juga bisa menangkap. Apa permasalahan yang disampaikan Bu Ida, saya juga bisa menangkap seperti itu. Nah, di sini apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari diri saya sebagai coach, mungkin saya lebih harus bisa memilah atau memilih pertanyaan untuk memancing Bu Ida, atau pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. Sehingga mungkin bisa memancing Bu Ida, mengarahkan Bu Ida ke solusi yang harus Bu Ida temukan. Seperti itu. Mungkin dari diri saya seperti itu sebagai coach. Jadi saya memang perlu berlatih lagi untuk mencari pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot.
Tuh, kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang pasti yang saya lakukan sebelum dan sesudahnya saya berusaha untuk menyimak apa yang disampaikan oleh Bu Ida pastinya. Saya mencoba memahami apa yang disampaikan oleh Bu Ida, permasalahan Bu Ida, sehingga saya juga bisa apa namanya, mengarahkan seperti itu. Mengarahkan Bu Ida untuk menemukan solusi yang harus dilakukan untuk permasalahan yang dihadapi oleh Bu Ida tersebut. Itu. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya lagi? Yang pastinya saya akan terus berlatih ya. Bagaimana cara menggali informasi tentang permasalahan yang dihadapi oleh Bu Ida. Sehingga nanti juga bisa mengarahkan Bu Ida untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Ida tersebut. Tuh. Kemudian umpan balik untuk saya sebagai coach ya, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching oleh Bu Ida? Pastinya sangat senang, sama juga tadi dengan Bu Ida pastinya. Kenapa? Karena saya bisa berbagi cerita, berbagi keluhan apa yang saya rasakan, apa yang harus saya temukan ya dari permasalahan yang saya hadapi. Dan di sini Bu Ida mengarahkan saya, membantu saya untuk menemukan solusi dari apa yang saya hadapi saat ini, terutama untuk permasalahan yang memang membuat saya galau tadi yang saya katakan seperti itu. Mungkin itu saja refleksi dari saya.